Silakan duduk. Pagi Ibu. Ya. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Nadia Ibu yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rina. Umurnya berapa Ibu kalau boleh tahu? Umur saya 25 tahun. 25 tahun ya. Iya. Ibu kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya apa? S1 Ibu. Satu ya. Pekerjaannya? Kerjaan saya sekedar ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu Ibu alamat rumahnya di mana Ibu? Alamat rumah saya di Gang Tembaga. Gang Tembaga ya. Ibu kalau nomor teleponnya bisa dihubungi Ibu? Oh ada. Oke, berapa ya? 0856 Iya. 1076 7873. Kalau untuk suaminya Ibu datang sendiri ya? Iya, suami saya sih sibuk banget kerjanya. Oh, oke. Kalau boleh tahu Ibu nama suaminya? Nama suami saya Baskara. Sama sekarang. Umurnya? Umurnya dia 27 tahun. Oh, 27 ya. Sukunya? Kalau boleh tahu? Saya suku Melayu. Suaminya? Suami saya juga Melayu. Oke. Pendidikan terakhir suaminya? Sama S1 juga. Satu juga. Oke. Pekerjaan suaminya? Pekerjaan suami saya ya, arsitektur. Oh, ini kunjungan pertama ya Ibu? Atau ulang? Ini kunjungan ulang. Oh, kunjungan ulang. Keluhannya Saya saya merasa khawatir gitu loh Bu. Saya tuh suka pusing juga. Nggak tahu padahal udah TM3 tuh saya masih suka merasa pusing. Terus saya tidurnya tuh juga kurang nyenyak kalau tidur. Oh, Biasanya sih akibat pergerakan janinnya yang sangat aktif ya. Jadi saya kalau mau tidur tuh kayak susah banget gitu. Nah Ibu, saya mau nanya nih riwayat haid Ibu. Ibu Oke. pertama kali haid tuh umur berapa ya Ibu? Umur 15. Kalau siklus haidnya teratur nggak? Lumayan teratur sih Ibu. Oh, gitu. Kalau biasanya pas haid itu berapa hari? Kira-kira berapa lama? 7 hari. 7 hari. Satu hari itu biasanya bisa berapa kali ganti pembalut? Itu 3 kali sih Bu. Oh, 3 kali. 3 kali. Untuk ininya, kalau darahnya gitu Darahnya merah muda. merah muda ya. Pas haid nih Bu, biasa ada sakit dah gitu. Sakit. Kayak sakit perut kah atau mungkin sakit pinggang? Ya, sakit pinggang sih, lebih ke pinggang saya yang sakit. Sakit pinggang. Kapan ini Bu hari terakhir haid pertama haid? Tanggal 1 September. 1 September. Untuk tes kehamilan Ibu pada tanggal berapa kira-kira? Ingat nggak? Nggak ingat Ibu. Oh, nggak ingat ya. Tapi hasilnya positif kok Ibu, cuma saya nggak ingat tanggal berapa. Ibu berarti sekarang usia kehamilannya udah masuk sekitar 32 minggu ya Ibu? Atau masuk udah trimester 3 ya? Iya, terus semester 3 saya Ibu. Ibu sering nggak rasakan pergerakan janin? Aktif banget, malah bikin saya sampai kurang nyenyak kalau tidur. Kalau dalam sehari tuh kira-kira berapa kali lah Ibu? Kalau dalam sehari itu biasa lebih dari 10 kali Ibu. Untuk imunisasi nih Bu, Ibu pernah dapat imunisasi nggak? Pernah. Kira-kira berapa kali? 2. Kalau ingat saya sih 2. Bu, saya mau nanya nih tentang pola makan. Ibu kalau dalam sehari itu biasanya makan berapa kali? 3 kali. 3 kali lah, makan 3 kali. Ada perubahan makan nggak Ibu akhir-akhir ini? Alhamdulillah sih bagus-bagus aja, lancar-lancar aja makannya. Biasa tuh kalau makan tuh makan apa aja Ibu? Ya kan saya ini kan nggak bisa makan telur, jadi saya makan tempe. Penggantinya tuh kalau nggak tempe tahu atau enggak ikan. Nasi itu biasa lah kan saya pakai juga. Terus kalau misalnya ngemil biasa ngambil umbi-umbian kayak tau nggak Bu, ubi cilembu yang madu. Iya. Enak tuh Bu, biasa saya suka makan itu. Kalau buah mungkin sayur? Kalau buah saya suka pepaya. Dalam sehari itu BAB-nya sering 2 lah, 2 kali. Kalau buang air kecilnya kira-kira dalam sehari? Saya sering kencing biasanya 5 kali, biasanya 6 kali. Aktivitas sehari-hari nih Bu,
Biasa ibu tidur tuh biasa kalau sehari tuh berapa lama lah kira-kira? Kalau nggak 7-8 jam. Kalau tidur siangnya ada nggak? Sejam aja sih. Aktivitas seksualnya ibu? Ya, kan suami saya sibuk ya, jadi kayak jarang aja gitu ibu. Terakhir tuh 5 hari yang lalu lah, habis gitu. Ibu pernah ikut senam hamil nggak? Kalau Belum pernah. belum. Pernah ini menggunakan kontrasepsi? Belum pernah juga. Oh, belum pernah. Ini kehamilan keberapa ibu? Pemilihan pertama. Oh, pertama. Iya. Makanya saya bilang tadi belum ada kontrasepsi. Ibu ada riwayat penyakit? Alhamdulillah tidak ada sih bu. Oh, dari keturunan itu nggak ada? Juga nggak ada isi bu. Kalau riwayat anak kembar gitu? Nggak ada. Pernah operasi? Kalau operasi saya nggak pernah. Oh, nggak pernah. Itu ada alergi? Nah itu telur, saya Oh, alergi telur. telur. Jadi kalau saya makan telur tuh saya gatel-gatel ibu. Kalau alergi obat gitu? Kalau obat, alhamdulillah nggak ada ya. Biasanya ada mengonsumsi obat-obatan nggak? Ada atau jamu? Kencur, Oh, kencur. beras kencur itu enak. Ini pernikahan yang pertama ya? Iya benar. Ibu waktu nikah umur berapa kira-kira? Saya nikahnya pas umur 24 tahun. 24 tahun. Suaminya kira-kira umur berapa pada saat itu? 26. Oh, udah. Berarti baru 1 tahun ya nikahnya? Iya, masya Allah. Ibu kehamilannya direncanakan nggak? Ya tentu dong ibu. Ada dukungan dari keluarga nggak? Alhamdulillah keluarga tuh support semua. Pokoknya semuanya senang dan excited banget ibu. Oke, kira-kira ibu nih jenis kelaminnya tuh pengennya tuh apa? Bebas yang penting sehat deh. Oke. Ibu punya ini nggak kepercayaan gitu atau kebiasaan gitu entah dari keluarga? Nggak ada sih kalau kayak pantang-pantangan gitu ya. Kalau kayak pantang-pantangan gitu ya. Nggak ada. Untuk pengambilan keputusan dalam keluarga, Saya dan suami saya. basalin di mana? Maunya di bidan sih. Di bidan, di klinik gitu. Iya, TPMB aja. Kira-kira jarak tempatnya tuh jauh nggak dari rumah ibu? Deket banget. Kira-kira berapa menit lah? Atau berapa? 5 langkah aja dari rumah. Oh, dekat ya. Ibu habis itu mau melakukan pemeriksaan fisik nih Bu. Mau ini dulu Bu, tanda tangan informing consent dulu ya Bu. Oh, oke. Selanjutnya kita pemeriksaan fisik dulu ya Bu, di sebelah sana. Baik. Mari Bu. Nah, langkah selanjutnya kita menyiapkan tempat tidur untuk pasien, lalu jangan lupa untuk menutup tirai dan memperhatikan kenyamanan pasien. Lalu selanjutnya kita cuci tangan 6 langkah dan juga jangan lupa untuk memakai handscoon. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan pemeriksaan TTV pada ibu, yaitu mengukur tekanan darah, nadi, pernafasan, dan juga suhu ibu. Sebelumnya karena ibunya melakukan kunjungan ulang, jadi kita hanya perlu mengukur berat badan ibu ya. Nah, berat badan ibunya berada di 59 kg. Nah, selanjutnya kita pemeriksaan fisik ibunya. Nah, ibu boleh langsung berbaring. Pertama kita melakukan TTV. Mulai dari pemeriksaan tekanan darah ibu. Tekanan darah ibu normal ya, 120/70. Ibu boleh diangkat lagi. Maaf ya ibu ya. Selanjutnya kita memeriksa suhu ibunya. Ini ibu. Suhu ibu normal di 36,5. Selanjutnya kita memeriksa pernapasan ibu dan juga nadi ibunya. Pernapasan dan juga nadi ibu normal ya ibu. Selanjutnya kita mengukur lila ibunya. Ibu biasanya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Ya ibu ya. Normal ya di 25. Oke. Setelah mengukur lila, kita harus memastikan nih posisi ibu sudah nyaman atau belum untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Ibu apakah sudah nyaman atau butuh bantal? Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dari kepala dulu untuk melihat apakah ada ketombe atau kotoran-kotoran dan juga kulit kepalanya dan juga rambutnya itu sehat atau tidak. Nah, izin ya ibu ya.
Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan wajah untuk memeriksa apakah ada ödem pada muka ibunya. Nah, dengan cara melakukan palpasi nih pada wajah ibu. Bu, izin ya. Selanjutnya kita ke pemeriksaan mata ibunya nih. Izin ya. Selanjutnya kita ke pemeriksaan hidung. Apakah hidung ibu ini ada polip atau sekret? Izin ya ibu. Selanjutnya setelah hidung kita ke pemeriksaan telinga nih. Apakah telinga ibunya simetris? Terus juga apakah telinga ibunya ini mengeluarkan cairan abnormal? Nah, setelah telinga kita ke pemeriksaan mulut nih teman-teman. Apakah ada pembengkakan tonsil? Terus juga untuk memeriksa nih kebersihan gigi ibu, apakah ada karies ataupun gigi berlubang. Selanjutnya kita ke pemeriksaan leher nih teman-teman, untuk melihat nih apakah ibunya ada pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak. Nah, dengan cara palpasi bagian leher sambil ibunya disuruh untuk menelan. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan kelenjar getah benih, yaitu pada palpasi bagian belakang telinga ibunya nih. Kita selanjutnya ke pemeriksaan dada untuk mendengar bunyi jantung dan juga paru-paru ibu. Selanjutnya kita ke pemeriksaan payudara. Nah, teman-teman, ini anggap payudaranya ibunya ya. Yang pertama kita melihat dulu nih payudara ibu, bentuknya bagaimana, terus juga kebersihan payudaranya gimana. Nah, kita untuk melihat apakah ada hiperpigmentasi pada areola mamae. Terus juga kita untuk melihat nih keadaan puting susu ibunya. Nah, ini dilakukan untuk melihat apakah ada strie atau stretch mark, dan juga apakah ada pembesaran, terus juga pelebaran pembuluh darah. Nah, setelah kita lihat, kita lakukan palpasi nih teman-teman pada daerah mamae ini dengan meraba dari bagian dalam hingga ke pangkal payudara dan juga bagian aksila nih untuk menilai apakah ada nyeri, tekan pada ibu, dan juga apakah ada benjolan di bagian sini nih. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan abdomen. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada daerah limfa dan juga hepar. Setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, kita masuk ke pemeriksaan Leopold. Nah, untuk pemeriksaan Leopold ini teman-teman ada 4. Yang pada pemeriksaan Leopold 1-3, jangan lupa kaki ibu diminta untuk menekuk. Teman-teman, kita akan melakukan pemeriksaan Leopold pertama, yaitu untuk menentukan tinggi fundus dan juga untuk menentukan nih bagian apa sih yang berada di fundus ibu. Yang pertama, kita menggosok tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh perut ibu. Nah, setelah kita dapat tinggi fundusnya, jangan lupa kita ukur ya pakai pita ukur. Setelah kita melakukan pemeriksaan Leopold pertama, kita lanjut ke pemeriksaan Leopold kedua. Nah, pemeriksaan Leopold kedua ini untuk menentukan nih bagian kanan atau kiri ibu ini apakah punggung bayi ataupun bagian terkecil pada bayi. Pemeriksaannya kita dari atas kita turun ke samping, lalu kita tekan-tekan. Untuk bagian kanan ibu ini terdapat punggung janin. Lalu bagian kirinya ini terdapat kaki atau tangan janin. Nah, setelah melakukan Leopold kedua, kita lanjut ke Leopold ketiga. Nah, Leopold ketiga ini untuk menentukan nih bagian terendah dari janin. Dengan cara setelah dari samping kita putar ke depan. Oke. Nah, kita lihat apakah kepala bayi udah masuk panggul atau belum. Oke, nah karena perutnya ibu ini masih bisa digoyang-goyang, jadi belum masuk panggul ya ibu. Nah, selanjutnya pemeriksaan Leopold keempat untuk menentukan nih bayinya udah masuk panggul atau belum. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan Leopold keempat, kaki ibu kita minta dulu nih ibu untuk menurunkan kakinya terlebih dahulu. Ibu bisa diluruskan kakinya. Nah, setelah diluruskan baru kita periksa nih teman-teman Leopold keempat. Karena ini masih bisa menyatu, jadi ini tuh termasuk konvergen. Berarti bayinya belum masuk ke PAP ibu atau pintu atas panggulnya ibu. Selanjutnya kita ke pemeriksaan puntung maksimum dan juga untuk mendengarkan DJJ dari janin. Kita menggunakan linek ya teman-teman. Tadi kan punggung janinnya berada di sebelah kanan ibu. Kita dengarkan DJJ dari janin. Tangan kanan memegang tangan ibu, tangan kiri untuk melihat jam.
Selanjutnya kita tanya nih Ibu, apakah di daerah kemaluan Ibu apakah ada benjolan? Ada kok ibu. Oh, enggak ada ya. Apakah Ibu mengalami keputihan? Tidak ada kok. Oh, kalau gatal misalnya? Kayak bau juga gitu. Enggak. Oh, Kalau enggak. itu enggak. Nah, selanjutnya kita melakukan ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Nah, dengan cara kita lihat dan juga palpasi nih kaki Ibu apakah terdapat udem ataupun tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada betis Ibu untuk melihat nih apakah ada kemerahan, terus juga lembek atau keras, dan juga untuk memeriksa nih apakah ada atau tidaknya varises tungkai. Kita lihat, Ibu izin ya. Nah, selanjutnya kita memeriksa bagian punggung dan juga tulang bagian belakang Ibu. Ini dilakukan untuk menilai tulang belakang Ibu apakah ada kelainan atau tidak. Nah, selanjutnya kita melakukan nyari ketuk costovertebrata. Nyeri enggak? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan refleks patella pada kaki Ibu. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengetuk kaki Ibu untuk untuk melihat refleks patella pada kaki. Nah, selanjutnya kita akan ke pemeriksaan laboratorium. Baik Ibu. Nah, tadi kan kita udah melakukan cek lab ya Ibu, tes lab. Nah, di sini tuh ini saya mau lihatkan ke Ibu nih apa-apa saja tadi yang kita tes ya Ibu. Ini ada sifilis, HBsAg, terus juga HIV dan glukosa dan juga urin. Nah, untuk hasil ketiganya ini dalam batas normal ya, non reaktif atau negatif Ibu hasilnya. Terus juga untuk glukosa dan juga proteinnya itu juga dalam batas normal ya Ibu. Nah Ibu, dari semua pemeriksaan hari ini, terima kasih Ibu udah rutin kontrol. Ibu nanti jangan lupa ya untuk selalu menjaga pola makannya, terus juga tidur, memanajemen stresnya. Jangan stres berlebihan Ibu. Jangan lupa ya nanti datang lagi di kontrol kehamilan berikutnya Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu Ibu dari gejalanya.